Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Anastasia dengan NIM A1124002 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1. Materinya yaitu mengenai teori penawaran. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama, apa itu penawaran atau supply? Nah, pertama-tama kita itu harus mengetahui apa itu penawaran atau supply. Jadi, penawaran ini adalah kesediaan produsen untuk menyediakan berbagai jumlah barangnya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Maksudnya di sini, ini adalah kesediaan dari produsen untuk menyediakan jumlah barang yang bersedia untuk mereka jual pada tingkat harga dan pada waktu tertentu. Nah, logika dari produsen penawaran ini didasari oleh perhitungan potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil penjualan mereka. Maksudnya, produsen itu menjual untuk mencari untung. Jadi, mereka itu akan mengatur seberapa banyak barang yang akan mereka jual ke pasar berdasarkan harga yang telah ada. Nah, fungsinya adalah untuk mempertemukan produsen dengan konsumen di pasar untuk mencapai harga yang saling menguntungkan. Selanjutnya, hukum penawaran. Nah, dalam penawaran itu tentunya berlaku hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Maksudnya, kalau harga dari satu barang akan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan tersebut juga ikut naik. Kenapa? Alasannya karena harga yang tinggi berarti peluang keuntungan atau laba para produsen ini akan semakin besar. Jadi, produsen itu akan semangat untuk membuat produksinya. Adapun hubungannya antara harga dan jumlah barang itu akan bersifat searah atau positif. Alasannya, alasan dari produsen, harga yang lebih tinggi berarti peluang atau keuntungan mereka itu akan semakin maksimal. Nah, hal tersebutlah yang membuat produsen terdorong untuk memproduksi lebih banyak barang lagi. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis penawaran. Jenis penawaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penawaran individu. Penawaran individu itu merupakan jumlah barang yang ditawarkan oleh satu penjual tunggal berdasarkan biaya produksi dan tujuan laba atau keuntungan internalnya. Nah, maksudnya dalam penawaran individu ini hanya dari satu penjual saja. Kemudian yang kedua ada penawaran pasar atau agregat. Nah, penawaran pasar ini merupakan total keseluruhan jumlah barang yang ditawarkan oleh semua penjual di dalam pasar atau sebuah industri tertentu. Maksudnya, penawaran pasar ini merupakan total gabungan dari penawaran yang ada dari semua penjual yang ada di suatu pasar tertentu. Nah, adapun perbedaannya adalah penawaran pasar menunjukkan gambaran ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan ketika keputusan individu atau satu perusahaan. Dalam hal ini, maksudnya pada penawaran individu. Selanjutnya, faktor-faktor penentu penawaran atau non-harga. Nah, penawaran itu tidak hanya soal harga, tapi dipengaruhi oleh yang pertama itu ada biaya produksi. Semakin rendah biaya bahan baku atau tenaga kerja produsen, semakin bersemangat untuk menambah pasokannya. Maksudnya, kalau bahan baku yang mereka gunakan itu murah, maka penawaran itu akan naik. Kemudian, kemajuan teknologi. Mesin dan proses produksi yang lebih canggih membuat produksi itu menjadi lebih efisien, cepat, dan murah. Nah, ketika teknologi menjadi lebih canggih, maka proses produksi akan lebih cepat. Kemudian, ada jumlah produsen. Nah, semakin banyak penjual di pasar, ketersediaan barang di masyarakat itu akan semakin melimpah. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Subsidi itu akan membantu menambah produksi, sedangkan pajak yang besar bisa menurunkan jumlah penawaran yang ada. Contohnya seperti pajak, itu bisa bikin penawaran menjadi turun, atau seperti tadi yang saya bilang, subsidi itu bisa bikin penawaran menjadi naik. Kemudian yang terakhir adalah faktor alam. Nah, bencana atau iklim yang tidak menentu itu sangat mempengaruhi penawaran produk terkait pertanian maupun perikanan. Selanjutnya, mengenal elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran itu merupakan ukuran seberapa peka produsen untuk merespon perubahan harga yang ada di pasar dengan mengubah jumlah produksinya. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah elastis. Artinya produsen sangat mudah untuk menambah produksi jika harga naik. Maksudnya adalah produsen itu akan cepat banget untuk menyesuaikan jumlah barang saat harganya berubah. Kayak contohnya tuh barang yang ada di pabrik.
Kemudian yang kedua ada inelastis, artinya produsen itu sulit untuk menambah barang dalam waktu yang cepat meskipun harganya itu lagi naik drastis. Nah, maksudnya ini produsen itu akan susah untuk menambah secara langsung produksi mereka meskipun harganya barang yang mereka tawarkan atau jasa yang mereka tawarkan ini lagi naik banget harganya. Contohnya tuh kayak misalnya buah musiman. Nah, mereka ini kan tidak bisa untuk langsung panen buah musiman tersebut. Jadi seperti itu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas. Nah, yang pertama itu sifat perubahan biaya. Jika biaya tambahan produksi sangat mahal, maka produsen akan sulit untuk menambah barang atau dikatakan inelastis. Nah, faktornya itu ada jangka waktu. Terbagi menjadi dua, jangka pendek. Nah, artinya penawaran kaku karena keterbatasan kapasitas produksi. Nah, kemudian ada jangka panjang. Penawaran itu menjadi lebih fleksibel karena produsen punya waktu yang cukup untuk investasi dan melakukan perluasan usaha. Kesimpulannya adalah penawaran itu mencerminkan hubungan positif antara harga dan jumlah produksi demi mencapai laba atau keuntungan yang maksimal. Nah, mekanisme pasar itu akan terbentuk dari adanya keseimbangan antara penawaran produsen dan permintaan dari konsumen. Nah, pemahaman teori penawaran ini akan membantu kita untuk memprediksi bagaimana dinamika pasar dan menentukan strategi produksi yang cepat untuk bisa mencapai stabilitas harga. Sekian dari saya, Ananta Anastasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.